Raden Ahmad Subardjo Djoyo Adisuryo lahir pada 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Berdarah bangsawan Aceh Pidie dari sang ayah Tengku Muhammad Yusuf dan ibu keturunan Jawa Bugis dari Jawa Tengah bernama Wardinah. Ahmad Subardjo merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Saudara perempuan Subardjo yang pertama bernama Siti Hadijah, saudara perempuannya yang nomor 2 bernama Siti Alimah, dan saudara laki-lakinya bernama Abdul Rahman. Kakek Ahmad Subardjo dari pihak ayah merupakan seorang ule balang dan ulama di wilayah Lueng Putu, sedangkan kakek dari pihak ibu adalah seorang camat di Teluk Agung, Cirebon. Ayahnya sendiri, Tengku Muhammad Yusuf, adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Sewaktu kecil, Ahmad Subardjo diberi nama Tengku Abdul Manaf oleh kedua orang tuanya. Namun, seorang rekan ayahnya yang bernama Raden Mas Said mengusulkan agar dirinya dinamakan dengan nama Jawa, yaitu Subardjo. Kakeknya dari pihak ibu kemudian menambahkan nama Ahmad di depan nama Subardjo. Adapun nama Djoyo Adisuryo ditambahkannya sendiri setelah dewasa. Pada awal masa sekolah, Ahmad Subardjo masuk di Sekolah Rendah Eropa 3 atau Draaie Europese Lagere School ELS yang letaknya di daerah Kramat. Kemudian pindah ke Sekolah Rendah Eropa Pertama B, ELSB, di Schoolweg dekat daerah Pasar Baru. Ketika masuk di Sekolah Rendah Eropa 3, dia sudah pintar menggunakan bahasa Belanda. Subardjo sangat rajin membaca buku-buku dan majalah yang berbahasa Belanda. Selain itu, dia juga suka membaca buku-buku karya Carl Friedrich May, Jules Verne, dan kisah petualangan Buffalo Bill. Ketika pindah ke sekolah rendah pertama B, Subardjo dipimpin oleh seorang kepala sekolah Belanda bernama Fleming. Fleming berpendapat bahwa orang pribumi sangat bodoh dan tidak dapat disamakan dengan orang Eropa atau bangsa lain. Lebih lanjut, Fleming menambahkan, jika penduduk asli tidak mempunyai kemampuan untuk menerima pendidikan lebih tinggi dan mereka lebih cocok untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rendah dan kasar. Hal tersebut membuatnya merasa sakit hati dan bersumpah agar belajar lebih giat untuk menunjukkan bahwa perkataan Fleming tentang orang pribumi itu salah. Setelah berhasil lulus dari ILSB, Subardjo masuk ke sekolah Pangeran Hendrik. Setelah berjuang selama 2 tahun, dia akhirnya mengundurkan diri dari sekolah Pangeran Hendrik dan pindah ke sekolah Raja Willem di Salemba. Dari seluruh mata pelajaran yang diterima di Kawedri, mata pelajaran sejarah umum adalah yang paling menarik bagi dirinya. Selama menempuh pendidikan di Kawedri, dia menghabiskan waktunya untuk belajar dan bermain musik. Kesibukan-kesibukan dalam bermain musik bukanlah menjadi hambatan bagi Subardjo untuk menyelesaikan pendidikannya. Dia berhasil menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Kawedri pada 1917. Setelah lulus dari Kawedri, ia bergabung dalam organisasi Jongjava bentukan Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo. Hingga 1919, Subardjo memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke negeri Belanda di bidang hukum internasional. Di sana, selain belajar, ia juga bergabung dan aktif di organisasi Perhimpunan Indonesia di Den Haag, Belanda. Bahkan sempat terpilih menjadi ketuanya pada 1919 hingga 1920. Pada 1922, ia memperoleh gelar sarjana muda di bidang hukum dan mendapatkan gelar sarjana penuh pada 1933 dengan gelar Mister in the Rechten, sarjana hukum dari Universitas Leiden, Belanda. Setelah pulang ke Indonesia, Subardjo sempat tinggal di Semarang sebelum akhirnya pindah ke Surabaya. Di ibu kota Jawa Timur ini, Subardjo bergabung ke kantor pengacara Mr. Iskak Cokro Hadisuryo. Mr. Iskak adalah anggota Bandung Study Club bersama tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Bung Karno, Dr. Samsi, Mr. Sunaryo, Mr. Sartono, Mr. Budiarto, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Anwari. Keluar dari kantor hukum Mr. Iskak, Subardjo mendirikan firma hukum sendiri di Malang. Di sini ia juga bekerja bersama Mr. Yohanes Latuharhari, ex-ketua pengadilan negeri yang kelak menjadi gubernur Maluku yang pertama. Kondisi kesehatan Subardjo terganggu di Malang, sampai harus masuk rumah sakit, ditambah pula kantor pengacaranya tidak berkembang pesat. Akhirnya, setelah sembuh, Subardjo mendapat tawaran dari Mr. Sujono untuk bekerja di Jepang. Ia menerima tawaran itu dan memikirkan bekerja sebagai wartawan di sana.
Atas bantuan Mr. Sujono, Soebardjo bisa bekerja dan berkenalan dengan tokoh-tokoh terpelajar Jepang. Setelah setahun di negeri matahari terbit, Soebardjo kembali ke tanah air. Ia kembali membuka kantor pengacara, kali ini di Bandung. Pada pertengahan 1939, ia dan keluarga pindah ke Batavia. Di sini ia bekerja di Radio Ketimuran, suatu pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Pada masa pendudukan Jepang, Soebardjo bekerja sebagai pembantu di kantor penasehat Angkatan Darat Jepang, kemudian menjadi kepala biro riset di kantor Laksamana Maeda. Sebagai anggota BPUPKI, Ahmad Soebardjo berperan menyumbangkan berbagai pemikirannya dalam menyusun dasar negara bagi Indonesia merdeka. Pada sidang BPUPKI yang pertama, ia mengatakan, dalam merancang suatu konstitusi bagi Indonesia, adalah suatu kesalahan besar bila kita hanya meniru dan menuliskan kembali suatu konstitusi dari negara-negara lain. Apa yang baik bagi negara-negara lain belum tentu baik daripada suatu falsafah hidup yang asing bagi alam pikiran serta pandangan mengenai kehidupan dan dunia. Berkat pemikiran tersebut, Ahmad Soebardjo diikutsertakan dalam Panitia 9 yang dibentuk oleh Soekarno dengan tujuan merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar. Perannya dalam Panitia 9 juga sangat besar, karena gagasan yang disampaikan akhirnya dimasukkan sebagai draft 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. BPUPKI menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 1945. Untuk mengganti BPUPKI kemudian dibentuk PPKI pada 7 Agustus 1945. Di PPKI, Ahmad Soebardjo diangkat sebagai Wakil Ketua Badan Perancang yang bertugas untuk menyampaikan surat undangan rapat PPKI kepada masing-masing anggota. Pada peristiwa Rengas Dengklok di mana terjadinya penculikan Soekarno-Hatta, Soebardjo lah yang menjemput kedua tokoh nasional itu dan membawanya ke Jakarta. Begitu mendengar kabar penculikan pada 16 Agustus pagi, Soebardjo terkejut dan dia kebingungan karena sebentar lagi para anggota-anggota PPKI akan mengadakan rapat mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tanpa membuang waktu lama, dia segera berusaha mencari tahu keberadaan Soekarno dan Hatta. Dia menemui Wikana dan berusaha mendesaknya untuk memberitahu tempat Soekarno dan Hatta disembunyikan. Melalui perbincangan yang panjang, Soebardjo akhirnya mampu meyakinkan Wikana bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan. Proklamasi belum bisa dilaksanakan apabila Soekarno dan Hatta tidak ada di Jakarta. Setelah mendapatkan informasi dari Wikana, dia meminta agar segera diantarkan ke Rengas Dengklok untuk menjemput keduanya pulang kembali ke Jakarta. Setibanya di Rengas Dengklok, Soebardjo kemudian dibawa menemui Mayor Subeno yang segera mengadakan pembicaraan singkat, sekaligus meminta jaminan proklamasi kemerdekaan secepatnya diumumkan. Mayor Subeno meminta proklamasi kemerdekaan dilaksanakan saat itu juga. Permintaan itu ditolaknya karena tidak masuk akal. Soebardjo selanjutnya meyakinkan Mayor Subeno bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan sesegera mungkin dan memberikan jaminan apabila dirinya gagal bersedia untuk ditembak mati oleh Mayor Subeno sendiri. Jaminan tersebut berhasil meyakinkan Mayor Subeno dan akhirnya diperbolehkan membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Begitu tiba di Jakarta, rombongan Soebardjo langsung ke rumah Laksamana Maeda untuk mengadakan pertemuan dan merumuskan proklamasi kemerdekaan yang hasil akhirnya dibacakan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Soebardjo tidak menghadiri pembacaan proklamasi dikarenakan beliau merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat di rumahnya. Sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu pada 18 Agustus 1945, Soebardjo diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Tugas pertama Menteri Luar Negeri adalah membangun kementerian, karena sebelumnya tidak ada seorang Indonesia pun pernah bekerja di kementerian ini. Soebardjo pun langsung menjadikan rumahnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat sebagai kantor kementerian. Soebardjo juga mencari pegawai. Ia memasang iklan di Asia Raya. Iklan itu berbunyi,
Siapakah yang ingin menjadi pegawai Departemen Luar Negeri? Dalam hitungan hari 10 orang bergabung. 5 orang dia jadikan sekretaris, sementara 5 lainnya dia serahi tugas-tugas administratif. Mereka pun langsung bekerja menghadapi tantangan yang juga dihadapi negara Asia Afrika lainnya saat itu, yaitu pengakuan dari negara lain di dunia. Ahmad Subardjo menjabat posisi Menlu hingga 14 November 1945. Posisinya digantikan oleh Sultan Syahrir. Namun, di kabinet Sukiman Suwiryo, tepatnya pada 27 April 1951 hingga 3 April 1952, Subardjo kembali dipercaya menjadi Menlu. Selepas dari jabatan Menteri Luar Negeri, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 hingga 1961. Ia terus berkiprah untuk bangsa dan negara ini hingga menghembuskan nafas terakhir pada 15 Desember 1978 dalam usia 82 tahun. Pada 2009, Subardjo diangkat menjadi pahlawan nasional.